Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Unggul Satriadi di acara Bincang Santai. Alhamdulillah kali Binsan kedatangan tamu. Siapa beliau? Nah, beliau ini orang yang luar biasa. Beliau pencinta Quran dan mencintai anak-anak yang mencintai Quran. Ya. Mari kita sambut Ustadz Saiful. Assalamualaikum Ustadz Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di acara kami ini Ustadz. Ustadz, Terima sebelum kita kasih. banyak ngobrol-ngobrol, silakan Ustadz kenalan dulu dengan para Rangers Nusantara. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rangers dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Saifullah. Saat ini tinggal di Kota Bekasi, asli dari Pontianak, Kalimantan Barat. Alhamdulillah bisa bergabung dengan MPM TV. Semoga mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Baik Ustadz ya, terima kasih ya. Aktivitas Ustadz, menurut informasi yang kayak saya dapat ini memang mengajar ya Ustadz ya. Mengajar ya, mengajar agama dan Quran gitu Ustadz ya. Ya. Nah, boleh cerita sedikit nih, kenapa sih Ustadz ini begitu sekali mencintai Quran dan mencintai anak-anak yang menghafal Quran sehingga Ustadz itu menaungi, mengumpulkan anak-anak di rumah Ustadz dengan awalnya dengan jumlah yang sedikit, makin lama makin banyak. Ini hal apa yang mendasari Ustadz ya? Atau ada panggilan khusus atau mungkin warisan dari bapak dan ibu gitu ya, untuk mengumpulkan anak-anak pencinta Quran ya di tempatmu gitu. Silakan Ustadz. Baik, yang pertama sebenarnya latar belakang kenapa saya mengumpulkan anak-anak untuk menghafal Al-Quran di rumah. Karena saya sendiri adalah penghafal Al-Quran, alhamdulillah, dan juga istri saya. Oleh karena itu, kami berdua bertekad untuk menularkan apa yang kami punya, dan juga berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa apabila seorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Di antaranya ialah ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan termasuk di dalam hadis tersebut, yaitu ilmu yang bermanfaat sehingga pahalanya mengalir sampai hari kiamat, insyaallah. Baik Ustaz, luar biasa. Ustaz, ya ini mau izin pengen tahu nih, ini bagaimana metode Ustadz mengajar ini anak-anak santri di tempat Ustadz nih. Kan ada yang mungkin yang laki-laki, ada yang perempuan, bagaimana membagi tugas ini, dan alhamdulillah istri juga hafizah ya, para penghafal Quran juga. Jadi luar biasa nih, suami istri para penghafal Quran. Ya Masya Allah. Semoga Allah memberkahi Ustadz dan istri ya, Amin, karena amin. tetap menjaga hafalannya dan menularkan hafalnya kepada anak-anaknya. Nah, bagaimana metodenya nih tapi? Bagaimana metode mengajarnya? Sistem apa yang Ustadz sampaikan ke mereka? Apakah full murni Al-Quran atau ada pelajaran lain selain membaca dan menghafal Quran dan menafsirkan Al-Quran? Silakan Kak. Ya, jadi pertama diajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran. Jadi biasanya anak-anak yang datang ke rumah itu bacaannya masih belum standar, masih ada yang terbata-bata, ada yang sudah lancar tapi tidak sesuai dengan hukum tajwid. Maka yang pertama kami lakukan ialah perbaikan atau tahsinul qiraah, perbaikan bacaannya dulu. Setelah bacaannya sudah bagus, baru dianjurkan atau diarahkan untuk menghafal juz 30 yang mudah-mudah dulu, Mudah dulu ya. baru ke juz 1 dan seterusnya. Selain menghafal, mereka juga diajarkan berbagai disiplin ilmu dasar agama. Di antaranya ada ilmu fikih, ilmu alat yaitu nahwu, sorof, dan juga ada sejarah kehidupan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga diajarkan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi mereka tidak hanya menghafal, jadi mereka dibekali dengan
disiplin ilmu agama yang dasar sehingga menengah, insya Allah. Baik Ustadz, artinya memang begitu datang ke tempat Ustadz ya disamakan dulu nih ya bacaannya, biar nanti pada waktu hafalan nggak salah ya, panjang pendeknya mungkin lafal hurufnya yang do, to ya, dan lain-lain. Ini mesti benar-benar benar, baru proses berikutnya baru menghafalkan. Dalam menghafal, proses menghafal juga dimulai dari surah-surah pendek ya tadi ya, dari mulai juz 30 tadi ya. Dan tidak nggak cuma Quran, tapi diajarkan juga disiplin ilmu yang lain ya, bahasa Arab dan bahasa Inggris Ustaz ya. Berarti ada anak-anak nih jago bahasa Arab dan bahasa Inggris Ustaz ya. Ya bisa lah. Dengar-dengar juga Ustaz lama di Saudi Ustaz ya. Ya dulu tahun 90-an saya di Mekah dan menghafalnya di sana juga. Masya Allah, alhamdulillah. Bahasa Arabnya lancar Ustaz ya. Nah, kan ini anak-anak nggak sedikit ya jumlahnya, mungkin nanti Ustaz bisa sampaikan wanita dan laki-laki, mungkin bisa ceritakan bagaimana mereka hari-harinya tinggal di mana dan lain-lain. Apa sih, ada nggak sih apakah memang Ustaz sendiri nih yang menaungi anak tanpa bantuan orang lain, dan seperti apa? Mungkin boleh cerita ke para Rangers Nusantara nih, silakan Tat. Ya, untuk mereka yang mukim di rumah, sehari-harinya makan 3 kali sehari, dan mereka diajarkan kemandirian. Maksudnya, jadi mereka tidak tinggal makan, jadi mereka itu diajarkan bagaimana caranya memasak masakan, sehingga mereka itu punya keterampilan, baik yang putra maupun yang putri. Jadi mereka itu jago masak. Oh, jago. Jadi kita hanya menyiapkan misalnya berasnya, kebutuhan dapurnya, jadi mereka yang mengolah sendiri. Wah, luar biasa ya. Selain untuk keterampilan dan juga menghemat pengeluaran operasional lembaga. Baik ya. Berarti memang benar-benar nih anak-anak mandiri tadi ya. Yang diajarkan begitu, harapannya ketika pulang mereka tidak berpangku tangan atau seperti manja begitu. Jadi mereka dilatih agar mandiri, siap ditempatkan dimanapun dalam kondisi apapun. Masya Allah. Adapun pendanaannya, ada yang membantu dari luar, sifatnya tidak mengikat, ada yang berupa logistik, materi dan lain-lain. Intinya rizki selalu ada. Alhamdulillah. Ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak sampai kekurangan. Alhamdulillah ya. Jadi memang ada bantuan dari orang lain juga selain Ustaz sendiri, alhamdulillah ya. Nah, Tat, harapan Ustaz ke depan anak-anak ini kelak agar menjadi orang yang seperti apa, atau mungkin profesinya apa nih? Apakah memang dia harus menjadi ustazah dan ustaz yang hanya mengajar di masjid, di TPA, di TPQ umpamanya, atau Ustaz punya keinginan lagi terhadap anak-anak nih? Silakan Tat. Ya, harapannya terhadap anak-anak saya bebaskan, artinya tidak harus menjadi ustadz di masjid. Mereka bisa berkarya, berprofesi sesuai dengan keinginannya, karena mereka mempunyai ijazah. Jadi masalah ijazahnya kami urus dan tidak dibiarkan tidak punya ijazah untuk masa depannya. Karena nanti suatu saat nanti mereka kuliah sesuai dengan profesinya yang diinginkan, apakah ingin menjadi dokter atau abdi negara atau polisi, TNI, yang penting Al-Quran ada di dadanya dan diharapkan mendakwahkan Al-Quran ke seluruh lapisan masyarakat, baik yang di pedesaan maupun di perkotaan, bahkan kalau ke luar negeri pun harapannya membumikan Al-Quran. Harapannya seperti itu. Baik, itu luar biasa. Artinya tidak harus jadi ustadz, tapi apapun profesinya, ya. Kalau kalamullah ada di kepala dan semangat Islam ada di dada mereka, insya Allah dimanapun apapun mereka akan
menjadi eh, profesi guru, dokter dan lain-lain, Iya, betul. mereka tetap Al-Quran yang pegang itu tadi ya. Iya. Ya. Selain karena di Indonesia selain merah putih di dadaku berarti Al-Quran juga di dadaku. Gitu tadi ya. Iya, Masya siap. Allah, Masya Allah. Nah, Tat, ada kesulitan nggak Tat dalam menaungi ini anak-anak ya, apalagi berdua sama istri, biasanya apa-apa kendala-kendala, mungkin anak-anak nih kangen sama orang tua dan ada waktu-waktu khusus kan nih Tat? Silakan Tat, mungkin bisa Ya, cerita Tat. untuk para santri bagi yang baru dibatasi minimal 1 bulan pertama tidak berkomunikasi dengan orang tua. Setelah itu sesuai kebutuhan. Jadi kalau lagi urgen boleh menelpon atau berkunjung ke anaknya. Kalau tidak darurat tidak diperbolehkan karena akan mengganggu konsentrasi mereka juga. Oke. Jadi kalau disamperin terus khawatirnya mereka tidak fokus sehingga hafalannya tidak meningkat. Dan kendalanya untuk anak-anak karena latar belakangnya berbeda-beda, jadi kami harus menyesuaikan diri dengan mereka dan mereka juga harus beradaptasi dengan kami. Dan alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 4 tahun dan programnya masih on proses. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Amin. SWT Amin, amin. sampai akhir. Amin, amin. Tat. Baik, terima kasih Tat. Ya, sebenarnya banyak yang pengen kita diskusikan, tapi waktu juga yang membatasi kita. Ya. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan ke para Rangers Nusantara nih. Mungkin nasihat atau inspirasi. Silakan, Ustaz Saiful. Baik sahabat Rangers dimanapun berada, tetaplah dengan Al-Quran sebagaimana MPM menaungi dan membina para hafiz Al-Quran. Insyaallah ridha Allah ada di situ. Tidak usah kemana-mana, intinya dengan Al-Quran. Selalu sibukkan waktunya dengan Al-Quran. Bisa sehari 1 juz atau sehari 2 juz. Semakin banyak kita baca Al-Quran, semakin sibuk dengan Al-Quran, insyaallah pertanda baik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Demikian tadi bincang santai kami dengan Ustaz Saiful. Semoga banyak menginspirasi dan mengedukasi para Rangers Nusantara. Ya, Ustaz Saiful dengan kondisi yang sangat sederhana tapi punya semangat untuk tetap menaungi para hafiz. Ya. Sampai bertemu di program Binsan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.